alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu sidang jemaah Isya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita pendahuluan di dalam mempelajari ilmu agama. Sedikit telah kita bahas tentang urgensi mempelajari ilmu agama. Apa pentingnya mempelajari ilmu agama awak? Sudah awak bacakan tadi, sudah kita jelaskan tadi sekelumit ya, sedikit tentang masalah itu. Karena kalau kita bahas panjang tentang pentingnya untuk ilmu ini sangat banyak sekali Pak, menghabiskan beberapa jam gitu Pak ya. Dengan waktu yang singkat ini kami ringkas. Kemudian juga tentang hukum mempelajari ilmu agama sudah kita jelaskan berdasarkan sabda Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukum atas setiap muslim. Namun wajib ini ulama membagi dua. Ada yang wajib ain atau dikenal dengan istilah fardu ain, ada pula yang wajibnya fardu kifayah. Dan sudah kita jelaskan yang fardu ain itu adalah setiap ibadah yang wajib awak kerajaan, yang wajib kita lakukan, kalau tidak awak kerajaan berdosa awak. Jadi mempelajari ilmu tentang ibadah itu hukumnya wajib. Nah, kemudian qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, alladzi yajibu 'alal insani min ta'limil Qur'an, yang diwajibkan bagi manusia dari mempelajari Al-Qur'an, wal ilmi ma la budda minhu fi salatihi wa iqamati dinihi. Yang pertama Al-Quran ini wajib dipelajari kata beliau, dan ilmu yang mengharuskan darinya seseorang di dalam mengerjakan sholatnya. Ini sudah kita jelaskan ya. Jadi sholat apa hukumnya Pak? Wajib. Jadi mengilmui, mempelajari tentang sholat ini wajib pula hukumnya. Wa iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya, agama-agama yang berupa sesuatu yang wajib awak lakukan, maka mempelajari ilmunya wajib pula. Maka ada sebuah kaidah Pak, ini harus kita pahami Pak, yang disepakati oleh ulama usul fikih. Ma la yatimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa saja yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban kecuali dengannya. Jadi yang nyain juga hukumnya wajib. Artinya setiap sarana Pak, setiap sarana yang menjadi penyempurna sebuah kewajiban, artinya kalau tidak ada sarana itu tidak terlaksana yang wajib berapa, maka sarana itu hukumnya wajib. Demikian juga sholat tidak akan bisa orang melaksanakan secara benar kecuali dengan mempelajari ilmu sholat, fikih sholat yang benar. Jadi mempelajari fikih sholat hukumnya apa? Wajib pula Pak. Seperti itu ya. Wa aqallu ma yajibu 'ala ar-rajuli min ta'limil Qur'an Fatihatul Kitabi wa suratan. Dan yang paling minimal yang diwajibkan atas seseorang di dalam mempelajari Al-Qur'an adalah mempelajari surat Al-Fatihah ya kan, dan 2 surat. Nah, ya Pak ya, dan dua surat ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Tabaqatul Hanabilah pada jilid yang pertama halaman 104. Ini Pak, dalam buku Nanul Wajud. Ini Pak. Jadi kata beliau, kalau Al-Quran itu yang minimal yang wajib dibaca itu ya, dipelajari itu yang apa? Al-Fatihah. Makanya Pak, kita harus ditekankan betul-betul mempelajari surat Al-Fatihah itu. Karena seperti hadis Nabi sampai tadi Pak, la sholata kata Nabi, tidak sah sholat. Dia cuma awat tunggang kita, ya kan? Bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, bukan asal baca nih Pak, membaca dengan bacaan yang benar dan memahami makna serta artinya. Ya dulu orang baca Al-Fatihah Pak, ya. Padahalnya hebat Pak, padahal dalam prestasi dunia ranking 1 Olimpiade fisika misalnya, baca Al-Fatihah ya, lekong-lekong ya, lidah patah-patah lidah Pak. Ada pula dokter Pak, dokter spesialis bedah detail dunia Pak, baca Al-Fatihah Pak, ya Allah ya. Khawatir kita dia terkena ancaman Allah
dalam surat Ar-Rum ayat 7. Itu kata Pak, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, kata Allah. Mereka hanya mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia, hebat dalam masalah dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka lalai dalam perkara akhirat. Tidak peduli jo akhirat depan. Jo ilmu akhirat apa lagi? Jo sholat aja tidak peduli, bahkan ilmu sholat depan ya. Ini na'udzubillah. Maka ketika mentafsirkan ayat ini sering kami sampaikan, Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi, pentafsir ulum. Bahkan beliau diberi gelar Turjumanul Quran, ya, penterjemah Al-Quran yang hebat di masa Nabi. Penterjemah ini maksudnya pentafsir gitu. Sahabat yang mulia, sahabiyun jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ibnu ammi Rasulillah sallallahu, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Abbas, beradik kakak aja Abdullah, ayah Nabi sallallahu. Apa kata Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini? Hum kuffar. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang kafir, katanya. Bagus itu. Ya'lamuna zahiran, ya'lamuna umrana dunia. Mereka itu paham tentang bangunan-bangunan dunia, paham tentang ilmu dunia, pakar benar Pak, pintar. Kalau berbicara tentang komputernya ahli lo Pak, hacker lo jelek. Kalau berbicara tentang membuat rumah, nyo arsitek. Nah, pintar mana Pak? Wahum, ya, an amriddin juhal, kata beliau. Sedangkan mereka an amriddini, tentang perkara agama, juhalun, amat sangat bodoh. Tidak sekedar jahil. Kalau jahil itu bodoh artinya Pak. Tapi kalau juhal ini seruah mubalaghah. Ini majas hiperbola ini. Sangat betul-betul melampaui batas kebodohannya. Betul-betul bodoh tentang perkara agama. Ada pula yang merasa pintar Pak, ya, namun salah pemahaman agamanya. Ada pula di kampungmu, ya kan? Angku kuli yang pamang rumah, ya kan? Angku beraja yang tak tulisnya, yang penemu yang tertulisnya. Ini orang mempelajari yang tersirat. Tapi awak tanya wana wagasa wana yang mah yang tersirat tu. Tanya ke tunggu dulu. Jadi yang hebat tu tunggu yang tersirat tu. Ya, Al-Qur'an tu yang apa tu mah, ya kan? Itu yang tertulis mah. Yang tersirek apa namanya, yang tersurek tu mah. Nanti sireknya yang paham. Tapi awak tanya wana ndak paham. Paham kuel paham tu. Ini na'udzubillahi min zalik. Inilah hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya apa? Hukum kita mempelajari ilmu agama ini. Ya, wajib Pak. Kalau apa yang berjualan, ini wajib mempelajari hukum jual beli, Pak. Iya. Maka para ulama mengatakan, ya, tidak dihalalkan masuk ke pasar kami barang siapa yang tidak paham tentang ilmu jual beli. Ilmu jual beli itu tidak lo payah-payah apa ya? Ya tidak seperti ilmu kimia lah Pak. Ya kan, tidak seperti ya ilmu teknik nuklir Pak ya. Mudah ya Pak. Ya, tahu apa yang jual itu modalnya itu harus dari hasil yang halal, ya kan? Kemudian tidak boleh menutupi kekurangan produk dan awak jual. Ya Pak ya, awak gini main menjual Pak, main menjual ayam, ya kan? Ayam awak kok kakinya lah patah, sabalah awak kecil rancak ayam apa ya? Ya, lah cacik Pak nak ada ya, rancak sadar itu boleh Pak. Dia beli itu menipu namanya Pak. Ya, kemudian ketika menimbangnya gampang Pak. Jadi awak tahu hukum-hukum yang salah itu. Ya. Jadi itu wajib awak mempelajarinya Pak. Ya kan? Dan sesuatu yang wajib awak amalkan seperti itu Pak. Jadi wajib kita mempelajarinya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya seputar hukum mempelajari ilmu agama. Jadi kita simpulkan, ada dan hukumnya fardu ain, ada pula yang fardu kifayah. Kalau fardu ain tadi wajib untuk setiap individu. Asal yang fardu ain itu Pak,
setiap ibadah yang wajib kita kerjakan. Jadi mempelajari ilmunya adalah wajib. Yang fardu kifayah, setiap ibadah yang bisa diwakilkan. Kalau seandainya sudah dilakukan oleh sebagian orang, hukum kewajibannya sudah jatuh atas yang lainnya. Ya, gugur kewajibannya atas yang lainnya. Itu semuanya fardu kifayah. Kemudian Bapak Ibu yang dipelajari, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi awaklah berbicara tentang masalah pentingnya mempelajari ilmu agama. Kini awak mempelajari tentang keutamaannya. Ya, apa keutamaan kita mempelajari ilmu agama, Pak? Ya, yang pertama sekali ya hadis yang sudah kita singgung tadi, bahwasanya mempelajari ilmu agama ini Pak, tidak kewajiban ustadz saya, Pak. Ambo kan nak jadi ustadz, bukan untuk ustadz. Mempelajari ilmu agama kok atas setiap muslim, Pak. Saya yang mengaku muslim, jadi wajibnya mempelajari ilmu agama. Nan pedagangnya beraja juga, nan petaninya beraja juga, ya. Nan tukang ambil lauk di lawinya wajib juga, Pak. Seluruh kaum muslimin itu wajib, Pak. Jadi yang belajar ilmu agama, Pak, indah hanya untuk siapa? Untuk santri saja. Tidak hanya orang yang belajar di instansi lembaga-lembaga keagamaan saja, indah ada, Pak. Apa pentingnya, Pak? Apa keutamaannya kita mempelajari ini? Sangat banyak sekali, luar biasa banyak. Yang pertama, mempelajari ilmu agama, keutamaannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisinya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang surga, Pak, Allah Subhanahu wa taala menyuruh awak berlomba-lomba. Tidak pasal santai deh, Pak, ya. Ketika Allah dalam Al-Quran menyebutkan tentang sifat-sifat sarungku yang banyak itu, apa kata Allah? Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka oleh sebab itu, kata Allah, maka hendaknya orang itu tanafus, berlomba-lomba. Kalau orang kini, Pak, berlomba-lomba mencari harta, Pak, ya, berlomba-lomba mencari dunia, ya. Mencari dunia boleh, tidak mengapa, Pak, ya. Namun jangan lupakan akhirat kita. Jangan sampai di awak sibuk mencari dunia, lupa beraja. Padahal beraja ini wajib hukumnya. Dan beraja itu, Pak, tidak harus setiap hari, ya. Minimal wak beraja sekali sepekan, supaya adalah hadirnya, kan seperti itu. Tapi kalau seandainya wak tidak sama sekali beraja, itu yang, ya, itu yang parahnya, Pak, ya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang sering kami sampaikan, sering pula wadanga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh satu jalan, berusaha maksudnya, di dalam mencari ilmu agama, di dalam mendapatkan ilmu agama, sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Jadi jalan ke surga itu bare, Pak. Bahkan kita harus meniti sebuah sirat, sebuah jembatan, ini sebutkan dalam hadis sahih. Dan jembatan itu punya pengait, ya. Ada orang yang menempuhnya, disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertatih-tatih lambe, ya, mode keong, Pak. Le tahu keong, Pak? Ule itu, Pak. Lambe jalan, Pak. Berdasarkan amalnya, mungkin nyo lambe-lambe lu nyo salat dulu, iya kan? Orang lanak salam lambe male pada kamu saja, ya. Kata aku yo nyo mode keong lu, Pak, jalan di sirat itu, Pak. Ada lo orang yang jalan ke sirat itu capeknya, Pak. Ada lo yang capek, mana ini sesuai dengan amalannya. Dan untuk memudahkan jalan menempuh itu, Pak, salah satu upayanya adalah menuntut ilmu agama. Ini janji Nabi, Pak. Kalau janjinya manusia mungkin dia mungkir, ya kan? Apalagi orangnya ada sifat-sifat kemunafikan, gitu kan? Wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, kan gitu. Kalau seandainya dia berjanji, dia mungkir. Tapi kalau Nabi tidak, Pak. Ya, Nabi itu adalah, ya,
Shadiqul masduq, itu sifat beliau. Shadiq itu arti orang yang jujur, masduq orang yang dianggap jujur, orang yang dibenarkan gitu. Tidak hanya sejujur beliau, namun beliau juga disepakati akan kejujurannya, dibenarkan apa yang beliau katakan. Sebelum diangkat menjadi rasul saja beliau sudah diamanahkan oleh orang-orang kafir Quraisy, dititipkan barang-barang mereka. Kalau orang kafir Quraisy melakukan rihlah, perjalanan ya kan, dalam perdagangan ke negeri Syam, ya mereka itu menitipkan barang-barangnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat jadi rasul nih Pak, sebelum berusia sampai 10 tahun lah terpercaya. Makanya beliau dapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya Pak, orang nan dipercaya, orang yang terpercaya. Apalagi sudah diangkat menjadi rasul, tentulah tingkatan keamanahannya Nabi, kejujuran Nabi itu sangat tinggi sekali sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang mengatakan, Pak, barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu agama, Nabi mudahkan nanti jalannya menuju surga. Leni awak dimudahkan jalan ke surga Pak. Lai Pak, ikut caranya Pak. Kalau ada taklim di musola aku Pak, ya kan, datang Pak, ya, tidak merugi ya Pak, ya, dan pahalanya itu gadang. Kau bacakan pahala orang yang menghadiri majelis ilmu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ya, man ghada ila masjidin, barang siapa yang pergi ke masjid, ghada di sini maksudnya dhahaba ya, la yuridu illa an yata'allama al-khaira aw liyu'allimahu, tidak ada yang dia inginkan melainkan untuk mempelajari kebaikan. Kebaikan apakah yang lebih terbaik dari Al-Quran? Ada oleh Pak. Al-Quran itu petunjuk kita Pak. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas, hudal lil muttaqin. Ini bukan luar biasa. Mukjizat yang terbesar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumber ilmu Al-Quran itu Pak. Ilmu akidah dari Al-Quran juga referensinya. Ilmu fikih Al-Quran referensinya. Sumber ilmu, bahkan ilmu bahasa Arab pun syahidnya adalah Al-Quran referensinya. Jadi kata Nabi, man ghada ila masjidin, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu, dia tidak ada yang dia inginkan, illa liyata'allama khairan, kecuali untuk mempelajari kebenaran, kebaikan, mempelajari agama, au liyu'allimahu, atau niatnya adalah ingin mengajarkan agama tersebut, mengajarkan ilmu agama itu. Kana lahu ka ajril haji taman hajjatu, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang menunaikan ibadah haji sempurna ya, imbalan ganjaran ibadah haji yang dia lakukan. Jadi kalau awak tidak sanggup gini Pak menunaikan ibadah haji, insya Allah dengan kita rutin menghadiri majelis ilmu, Allah akan berikan pahala seperti orang menunaikan ibadah haji. Ini luar biasa Pak. Al-hajjul majrur, orang yang mendapatkan gelar haji yang mabrur ya, haji yang mabrur ya, haji yang diterima, yang berkah gitu, yang membuat pelakunya tambah dekat kepada Allah, tambah meningkat derajat ketakwaannya, ya kan, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Disebutkan dalam hadis sahih. Ini balasan itu ajrul haj, itu ganjaran pahala haji, surga Pak. Jadi baitul pulau orang yang menuntut ilmu pergi ke masjid, tidak ada yang dia inginkan, niatnya itu tulus untuk mempelajari ilmu agama. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita lihat lagi ya keutamaan ya seseorang mempelajari ilmu agama, ini sangat luar biasa Pak. Awak cari hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis rawahul Hakim min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain ya, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini, wa wafaqahu Az-Zahabi, kemudian
disetujui kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi, wa rawahu Tabrani, kemudian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati wa khairu dinikumul wara'u. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keutamaan ilmu lebih aku cintai, lebih paling, itu lebih ini artinya paling aku cintai daripada keutamaan beribadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Wara' itu apa, Pak? Wara' itu adalah menjaga diri dari perkara-perkara mubah, sehingga ketika dia lakukan perkara mubah ini jatuh dia ke dalam perkara yang haram. Ini orang yang wara' itu, Pak ya. Jadi orang yang wara' ini dia meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya mubah gitu. Namun dia ya tahu kalau seandainya yang mubah ini akan dia lakukan akan terjerumus dia kepada yang haram. Contoh orang yang wara', Pak ya. Ya, contoh orang yang wara' ya. Inyo pai ke pasar gitu, Pak ya. Jadi di pasarku ada orang yang lagi melakukan bakti sosial, artinya bagi makan makanan, tapi orangnya non muslim. Makanan yang dibagi kok bercampur, Bang. Ada makanan yang halal, ada goreng ayam, ada pula di sampingnya ya goreng babi misalnya, Bang. Jadi orang yang wara' kok Bapak inyo hindari itu semua, Pak ya. Ya. Karena nyo menjaga dirinya, ya khawatir kalau seandainya nyo makan di sini beko nyo makan yang haram gitu, Pak ya. Ini ditinggalkan itu yang wara' itu, Pak ya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Banyak bakumpul induk-induk yang cantik. Para wanita yang sangat berparas cantik gitu, Pak ya. Ndapai ke situ deh, Pak. Batu, Pak. Karena kalau nyopai di sini nyo menjaga hatinya ya. Ya kan? Inyo menyangkut kalau seandainya ambo pai kasinan beko jatuh ambo ke dalam dosa dan terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Ditinggalkannya itu dalam rangka menjaga agama itu termasuk yang wara' gitu. Ini hadirin yang diberikan. Ini yang agama yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita ambil dalam hadis ini, Pak, bahwasanya Nabi mengatakan keutamaan dari ilmu itu lebih Nabi cintai daripada ibadah. Ibadah di sini maksudnya akan dijelaskan oleh para ulama, ibadah yang hukumnya sunnah. Jadi daripada mengerjakan ibadah yang sunnah, misalkan sholat sunnah, kemudian ada ibadah menuntut ilmu, yang waduh duluan, yang lebih Nabi cintai adalah menuntut ilmu. Mari kita bacakan ya perkataan-perkataan daripada para ulama kita. Qala al-Marwadi, qala al-Mawardi, berkata Imam al-Mawardi, ini salah seorang ulama ya Pak ya, beliau bermadzhab Syafi'i, kemudian beliau punya buku ya tentang hukum politik Islam gitu ya, hukum tata negara gitu ya. Ahkamus Sultaniyah ya nama bukunya, Imam al-Mawardi rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, keutamaan mempelajari ilmu ini lebih baik daripada keutamaan beribadah. Maksudnya adalah ibadah-ibadah sunnah. Wa inna ma kana kadzalika li anal ilma yub'atsu ala fadlil ibadati. Yabhatsu an fadlil ibadati. Kenapa seperti itu? Karena dengan ilmu ya seseorang itu bisa mengetahui, dengan ilmu dia bisa membahas, mengetahui tentang keutamaan ibadah. Maka ya penting orang mempelajari ilmu. Di mau tahu
ibadah itu ada fadilah keutamaannya? Tentu dengan ilmu. Ya Pak ya? Tentu kita membaca hadis-hadis itu ilmu, ya Pak ya? Tentu awak membaca hadis-hadis tentang keutamaan itu. Maka daripada itu ilmu itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang sunnah. Wal ibadatu ma'a khuluwi fa'iliha minal ilmi biha qad la takunu ibadatan. Dan sebuah ibadah yang disertai ketidaktahuan, kekosongan pelakunya dari ilmu tentang ibadah tersebut, yang disertai dengan ketidaktahuan orang yang melaksanakan ibadah dengan ibadah tersebut, qad la takunu ibadah. Ya, terkadang itu tidak dikatakan ibadah. Karena orang yang melakukannya itu tidak berdasarkan ilmu, kata beliau. Ya, ma'khulu fa'iliha. Ya, khulu itu artinya kosong. Ya, dengan kekosongan pelakunya, fa'il itu pelakunya. Pelaku ibadah ini, orang yang melakukan ibadah ini tidak ada ilmunya, gitu ya. Ya, ini hadirin, dan ibadah yang dilakukannya itu tidak dinilai ibadah oleh Allah. Karena memang didasari dengan kejahilan, Pak, ikut-ikutan. Ya, bagus sholat Pak, iya om, cari tetanggamu sholat jo ya. Ya Pak ya. Ini Pak ya, ini contoh yang tidak berilmu gitu Pak ya. Tapi kalau orang tanya bagus sholat Pak, karena sholat itu wajib hukumnya Pak, rukun Islam yang kedua, berilmunya. Apalagi dari Pak ya, masya Allah. Tapi salahnya berdakwah tuh Pak ya. Nah itu Pak. Jadi tidak adat, ya, tidak kebiasaan. Karena banyak juga orang yang beribadah kini Pak, dasarnya kebiasaannya Pak. Ambola biasa kata itu uduk ya. Baku uduk ke seperti itu Pak. Kok mukolo yang dibasuh dulu. Awal biasa murid itu Pak. Ada yang uduk murid itu. Nah, ini tidak berilmu Pak. Orang berilmu itu rukun uduk itu Pak. Ya kan, apalagi jadinya ya. Wa idza kuntum ila sholati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Apalonyo hadis kan? Ya kan tentang dalil wudu gitu kan. Kalau misalnya nyoba dakwah tuh ya. Tapi nyoba paham aja ini ilmu wudu itu. Ya kan lah dikatakan dia beribadah di atas ilmu. Jadi yang itu sih itu Pak ikut-ikutan. Kata orang itu padanya tampaknya tahu landasan argumentasi alasan tersebut. Karena ikut terjadi Pak, ini tidak hanya terjadi di tengah-tengah orang awam, di sebagian teman-teman yang juga menisbahkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan juga mengaku salafi juga, saya pernah merasakan yang seperti ini, mengalaminya Pak. Jadi dulu Pak ketika Ambo beraja di Padang, waktu itu kebetulan pernah Ambo bukan kebetulan Pak ya, sudah ditakdirkan oleh Allah pernah belajar di IAIN dulu, gini jadi UIN di Imam Bonjol tuh, sekitar tahun 2007. Jadi waktu itu Ambo beraja ya, belajar alhamdulillah dengan Ustadz Elvi Syam, ada waktu itu ada Ustadz Abdul Halim ya, yang aktif memberi kajian di manhaj Ahlussunnah. Ada lo kawan Pak, mode sama aja Pak, bejangguilanya, baju bahalanya. Sekolah aja batu Pak ya, awak mengaji sama Elvi Syam ya, tidak ada bawa ustadznya langsung Elvi Syam ya. Iya Pak, batu Pak ya, itu sururi sase mah aja. Ambil bertanya, yang sururi itu apa Pak? Mengenai balu ya, kece ustadznya yang mau hadiri tak gitu sururi ya, tidak tahu ya Pak. Kok tanda orang tidak berilmu Pak, asal mengeceknya muncul itu Pak ya, kalau bahasa wadah. Ya, padahal tidak boleh dah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Wala taqfu ini salah satu maknanya kata Imam Ibnu Katsir, wala taqul. Jangan engkau ucapkan sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya. Ditanya tentang sururi aja enggak paham ya dah. Itu dah aja kan. Kalau enggak paham aku lah awak bertanya ke Ustaz Ambo. Itu. Ya kan, tidak tahu loh alasan Ustaz jadi sururi Ustaz adalah sururi aja ya kan, tidak pelajari mana lo Pak, ya kan, lah menyalahkan orang. Ini tanda orang yang tidak berilmu. Jadi perkara yang seperti ini Pak yang harus kita hilangkan. Itulah fungsinya kita belajar ilmu agama untuk itu Pak ya. Tujuan kita mempelajari ilmu agama ini Pak, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan surga. Kemudian tujuannya untuk apa Pak?
li raf'il jahli an-nafsin, ya, an-nafsi, untuk mengangkat ketidaktahuan atau kebodohan dari diri awak. Ya, itu fungsinya kita belajar ilmu agama. Dahulu awak tidak tahu sunnahnya, ya kan? Sunnahnya kalau itu tidak tahu awak dulu kan, inilah tahu, ya kan? Dianjurkan oleh Nabi berwudu dulu, gitu kan? Itulah ada ilmu tuh. Dulu ada tahu deh kalau masuk masjid itu juga kaki tangan, juga kaki kanan, ya, baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik misalkan. Ya Allah, bukakanlah aku pintu rahmatmu, kasih sayangmu. Awak pelajari itu lah ada ilmu itu Pak. Ya, ini Pak, ini fungsinya kita mempelajari ilmu. Dahulu awak tidak tahu apa itu syirik, ya. Awak tidak tahu pakai zimat itu syirik gitu. Kini awak lah dapat ilmunya Pak, ya. Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengantungkan zimat, sungguh dia telah berbuat syirik gitu. Kemudian solusinya adalah berdoa, doa perlindungan. Disebutkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan Nabi praktekkan kepada cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. U'izuhuma bi kalimatillahi tamma min syarri syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamah. Aku perlindungan kalian berdua wahai cucu Al-Husain dan Al-Hasan dan Al-Husain dari syaitan yang terkutuk, ya, kemudian dari binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang memandang dengan pandangan hasad, ya. Baca doa ini Pak, tidak perlu lo pakai zimat anak walengan, lah tahu ilmunya Pak, ya. Nah, ini berarti lah berilmu Pak. Tinggal kita mengamalkannya. Ini pentingnya Bapak Ibu kita mempelajari ilmu agama ini. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah wa Abi Dzarrin qala, dari Abu Hurairah dan Abu Dzar, mereka berdua telah berkata, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawwuan, wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawwuan. Ini dalam tatawwuan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, ya, juz yang pertama halaman 101, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, mereka berdua telah mengatakan babun minal ilmi, satu bab dari ilmu, nata'allamu, yang kami pelajari, ahabbu ilaina, itu lebih kami cintai, min alfi rakaatin, daripada 1000 rakaat tatawuan, salat sunnah. Ini satu bab ilmu Pak, lebih dicintai oleh Abu Hurairah dan Abu Dzar Pak. Abu Hurairah main-main ya Pak, ini sahabat Nabi, ini ahli hadis di zaman Nabi, perawi hadis terbanyak nih Pak. Nah mungkin beliau berkata tanpa ilmu, tentu beliau dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu bab ilmu saja yang kami pelajari itu lebih kami cintai, lebih senang kami, karena keutamanya besar daripada 1000 rakaat dari sholat sunat. Kemudian beliau mengatakan wababun minal ilmi nu'allimu, dan satu bab dari ilmu yang kami ajarkan, umila bihi, baik itu diamalkan ilmu yang kami ajarkan tersebut, aulam yu'mal, atau tidak diamalkan, ahabbu ilaina, ini lebih kami cintai, min mi'ati rakaatin tatawuan, dari 100 rakaat salat sunat. Luar biasa Pak, ya. Ya, luar biasa orang mempelajari ilmu agama. Bakat Imam Malik yang diceritakan dalam cerita yang sahih, puasa sunat jarang beliau, ya, sholat sunat jarang. Namun beliau terkenal menjadi mulia karena semua itu diisi dengan menuntut dan mempelajari ilmu serta mengajarkan ilmu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ma'marun balagona an Abi Darda'i qala, berkata Ma'mar radhiyallahu anhu, telah sampai kepada kami dari Abu Darda, dia telah berkata, mudzakaratun lil ilmi sa'atan, mempelajari, memudzakarahkan, ini termasuk metode belajar itu mudzakarah, ya, saling menyampaikan ilmu, ya, kemudian ya saling membacakan ilmu gitu, ya.
bermuzakarah, mempelajari ilmu sesaat ya, khairun min qiyami lailatin, ini lebih baik daripada mendirikan salat sunat semalam suntuk. Nah ini ya, satu saat, sesaat aja Pak. Ini kalau kita artikan saat itu bisa 1 jam kalau bahasa sekarang ya, saat 1 jam. Jadi 1 jam atau sesaat lah gitu ya, mempelajari, memuzakarah ilmu agama ya Pak ya. Ini kata beliau, kata Abu Darda yang disampaikan oleh Ma'mar, ini lebih baik daripada sholat sunat semalam suntuk. Masya Allah. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan telah berkata Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, majlisu fiqhin khairun min ibadati min ibadati sanataini sunnatan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, majlis fikih ya, menghadiri majlis yang mempelajari fikih salat di situ Pak ya, fikih puasa, khairun min ibadati sanataini sunnatan, lebih baik daripada ibadah 2 tahun ibadah sunat. Salat sunat 2 tahun ya, apa namanya Pak, dia selalu puasa sunat kah itu, ataukah salat sunat kah itu, qiyamul lail kah itu, tahajud kah itu Pak ya, 2 tahun dia lakukan. Kata Ibnu Umar, mempelajari atau menghadiri majelis fikih ini lebih baik gitu Pak. Ini luar biasa. Ini tentang keutamaan kita mempelajari ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Di antara disebutkan di sini fikih. Makna fikih ini Pak, menurut ulama terdahulu ini lebih luas ya daripada fikih ulama mutakhirin. Kalau fikih ulama mutakhirin ini lebih dikhususkan kepada amalan zahir ya, seperti puasa. Namun fikih itu luas ya. Semua pemahaman tentang agama ini terkadang itu dimanai dengan makna fikih. Sehingganya Imam Abu Hanifah membagi fikih 2 ya. Ada fikih akbar, al-fiqhul akbar, kemudian ada al-fiqhul asghar. Fikih besar itu adalah membahas masalah akidah, tauhid ya, keyakinan. Kemudian ada al-fiqhul asghar, ini telah membahas tentang fikih ibadah gitu ya, fikih salat, puasa ya, fikih berhari raya gitu kan, fikih sholat istisqa dan sebagainya. Namun fikih secara umum adalah pemahaman terhadap ilmu agama. Jadi menghadiri majelis fikih ini kata beliau lebih baik daripada ibadah 2 tahun ibadah sunnah. Ini subhanallah Pak, luar biasa. Wa qala Wahb bin Munabbih, ini Wahab bin Munabbih ini seorang ulama tabi'in ya, ketemu dengan sahabat Nabi namun enggak ketemu dengan Rasulullah. Majlisun yutanaza'u fihi al-ilmu ahabbu ilayya min qadrihi salatan. Ahabbu ilayya man qaddarahu salatan. La'alla ahadahum yasma'ul kalimata fayantafi'u biha sanatan aw ma baqiya min umrihi. Kata beliau, majlis, suatu majlis, sebuah majlis yutanaza'u fil ilmu ya, yang dibahas ini. Yutanaza ini artinya yang dibahas ya, yang dibahas di dalamnya ilmu, ahabbu ilayya, ini lebih aku cintai dari ya dari bandingannya solat ya, daripada solat lah gitu ya, dari kedudukan solat. Jadi menghadiri majelis ilmu yang dipelajari ilmu didai ini lebih saya cintai kedudukannya ya kan, daripada solat. Yang dimaksud ini adalah solat sunnah. La'alla ahadahum yasma'ul kalimata, ya kan, semoga di antara salah seorang di antara mereka mendengar sebuah perkataan tentang ilmu yang disampaikan, yantafi'u biha, akan bermanfaat ya kan, bagi orang itu dari ilmu, satu kata ilmu yang disampaikan ya kan, sanatan, 1 tahun gitu Pak ya. Artinya 1 tahun itu akan bermanfaat dari satu kata dari ilmu yang disampaikan kepadanya yang bermanfaat baginya. Au ma baqiya min umri, atau yang tersisa dari umurnya. Ya, ini asar ini rawahu Darimi, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Wa qala Husain Salim ya, Asad isnaduhu sahih, dan berkata Imam Husain Salim Asad ya,
isnaduhu sahihun. Isnadnya, sanad-sanad dari riwayat ini adalah sahih. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak lagi ya, kalau kita baca banyak lagi perkataan ulama yang menunjukkan ya bahwasanya pentingnya ilmu tersebut. Wa qala Zarkashi qala Ar-Rabi'u sami'tu Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, dan telah berkata Imam Az-Zarkashi, telah berkata Rabi', ini muridnya Imam Syafi'i, sami'tu Syafi'iyya, aku telah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah taala yaqul, berkata, talabul ilmi afdalu min salatin nafilati, menuntut ilmu itu pahalanya lebih utama daripada mengerjakan salat sunnah. Ini luar biasa, Pak. Ini terdapat di dalam kitab An-Nukat ala Ibn Salah ya. Ini banyak sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa dari mempelajari ilmu agama. Bahkan ilmu agama itu bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dari hadis Abu Hurairah. Wa qala Syekh Syuaib Al-Arnaud, berkata Syekh Syuaib Al-Arnaud, salah seorang ulama ahli hadis, isnaduhu hasan. Sanad-sanad hadis ini hasan, kata beliau, bisa diamalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah bersabda Rasul sallallahu, beliau bersabda, man dakhala masjidana, barang siapa yang masuk ke dalam masjid kami, hadza, masjid kami ini, liyata'allama khairan aw yu'allimahu, untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana kal mujahidi fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Luar biasa apa pahala jihad itu ya, bahkan orang-orang yang salah paham terhadap jihad rela mati, Pak, demi pahalanya, demi dapat surga wanita bidadari gitu kan. Ini hadisnya sahih. Dan menuntut ilmu agama ini bagian dari berjihad, Pak. Ya, ini bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak, Pak? Orang berilmu, seorang ulama, mereka berjihad dengan qalam, dengan pena-pena mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, dengan buku-buku mereka. Mereka membantah musuh-musuh Islam. Dari kalangan munafik mereka buat buku bantahan. Dari kalangan ahlul dhalal, Imam Ahmad ada buku namanya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada sekte Jahmiyah yang menyimpang, yang menolak akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di langit, akan sifat istiwa bagi Allah, dibantah oleh beliau. Dan ulama-ulama yang ini, bahkan ulama berjihad dengan lisan mereka. Ya, mereka enggak takut dengan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran. Biarlah semua manusia benci asalkan Allah dan Rasulnya tidak. Karena ridhonya manusia itu ridho nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tudrak ya. Ridhonya manusia itu suatu tujuan yang tidak bisa diraih, Pak. Mustahil orang akan ridho semua dengan apa yang kita sampaikan. Nabi saja manusia yang maksum, yang paling Allah cintai ya, Abu Jahal gak pernah ridho tuh. Ridho dengan Abu Jahal enggak, Pak. Ya, Abu Lahab gak pernah ridho, Pak. Orang-orang kafir, orang-orang munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul nggak pernah ridho kepada Rasulullah. Padahal beliau orang-orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Apalagi kita, biasa Pak, ada masjid kita mau dibakar orang atau dibakar orang, kita diganggu, tidak biasa. Bahkan Nabi-Nabi dahulu ada yang digergaji, dibunuh oleh pengikutnya, biasa aja. Itulah ujian dalam berdakwah. Allah ingin tahu gitu, siapa yang betul-betul jujur dalam berdakwah. Namun tetap kita berdakwah dengan cara yang hikmah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Ya, tetap kita dengan cara yang tepat, yang sesuai gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi menuntut ilmu ini berjihad, sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu li ghairi dzalika, dan barang siapa yang memasukinya, yakni memasuki masjid Nabi bukan karena hal itu, bukan untuk belajar kebaikan, bukan untuk mengajarkan kebaikan, niatnya mungkin untuk nengok-nengok aja ya. Kana kan nazir ila ma laysa lahu, ini seperti orang yang melihat ya, nengok-nengok kepada sesuatu yang bukan untuknya ya.
Rawahu Ibnu Hibban min hadis Abi Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah dan dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu syahidu min hadis Sahal bin Sa'id ya, Inda Tabrani. Kemudian hadis ini ada penguatnya dari hadis ya, dari riwayat sahabat Sahal bin Sa'ad Inda Tabrani, dari Tabrani yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani fil Kabir, dalam kitabnya Al-Kabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, man dakhala masjid liyata'allama khairan, barang siapa yang masuk ke dalam masjidku untuk mempelajari kebaikan, au liyu'allimah, atau ingin mengajarkan kebaikan tersebut, kana bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka kedudukannya itu Pak seperti orang yang berjihad di sisi Allah. Nah, ini menuntut ilmu Pak. Jadi Bapak menuntut ilmu sekarang tengah berjihad ini. Yang mengatakan Bapak berjihad bukan saya, bukan pula Bang Peki, ya bukan pula ya ikhwan yang lainnya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang shadiqul masduq, manusia yang paling jujur dan dibenarkan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Pak. Jadi Bapak melangkah itu dihitung berjihad ke masjid ini, namun niatnya untuk belajar, untuk mengamalkan ilmu yang dia telah dipelajari. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, ini banyak sekali kalau kita bahas, ini tidak cukup waktunya. Terakhir ya, kami ingatkan dengan perkataan seorang ulama besar ya, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah. Ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan. Ini sering ya kita dengar gitu ya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail. Ada 4 masalah yang wajib bagi seluruh kaum muslimin. Yang pertama, al-ilmu, yaitu belajar ilmu. Belajar. Wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid. Ya, mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatul abdi rabbahu, ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian mengenal wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dini bil adillah, dan mengenal agama-agamanya, dan mengenal agamanya, yakni agama Allah, agama Islam, dengan dalil-dalil. Mengenal itu artinya Pak, mengetahui, mempelajarinya. Yang kedua, wal amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Jadi setelah seorang itu mempelajari ilmu, wajib baginya mengamalkannya. Karena ilmu itu Pak teori gitu ya. Tujuannya adalah beramal. Antara ilmu dan amal ini nggak bisa dipisah-pisahkan Pak. Bagaikan kepala ini, saya aco bagi contoh Pak, kepala dan badan Pak. Ya, kalau kepala saya yang ada Pak, badan ada diputui kalau Pak, leidu ya Pak. Nah itu. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan Pak ya. Jadi seseorang beramal harus berdasarkan ilmu, dan seorang yang berilmu harus beramal. 2 hal yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Kemudian setelah dia beramal Pak, apa yang harus dilakukan? Wadda'watu ilaih, dia harus mendakwahkan ilmunya tersebut. Karena ini sifatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul hadhihi sabila Yusuf. Qul hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, inilah jalanku, jalannya Rasulullah. Ad'u ilallah. Berdakwah, ini jalannya Rasulullah. Jadi berdakwah ini adalah bukan kewajiban ustaz. Ini banyak salah Pak. Ya ustaz saya yang berdakwah. Ya. Berdakwah ini pasti sesuai dengan kemampuan. Orang yang punya harta bisa berdakwah, bisa dengan hartanya dia menyupport dakwah, ya. Dia punya harta, dia infakkan misalkan ke lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran misalkan. Anak-anak belajar Al-Quran yang luar biasa pahalanya. Berdakwah dengan cara seperti itu Pak. Dia petani Pak, bisa juga dia berdakwah dengan dia berbuat jujur dalam bertani, ya. Dia tidak pakai obat-obat yang kalau seandainya terkontaminasi dengan dengan buah yang dihasilkan bisa merusak kesehatan misalkan. Ya, dia berdakwah dengan kejujurannya, dengan akhlaknya.
dakwah dengan akhlak, dakwah dengan perbuatan ya. Jadi kita semua harus berdakwah ya, mengajak orang kepada Allah, baik itu dengan lisan ya, maupun dengan akhlak kita. Kalau kita belum bisa menyampaikan dengan ilmu kita ya, dengan akhlak kita. Ya, kita menunjukkan akhlak Islam yang baik. Ini loh Islam itu. Modekolah Islam itu. Kalau mengecek tidak berbohong ya. Kalau berjualan jujurnya. Itulah bagian dari dakwah, Pak. Pas waktu sholat pai ke masjidnya ya. Terkadang kawannya Masya Allah ya. Dalam hati ketenya nio pula ya, nio pulonya Pak ya. Gilo lah masjid seperti sianin deh ya. Lama rasanya katanya ya. Mudah-mudahan nyo asbab hidayah, sebab hidayah bagi semuanya dengan akhlaknya. Tapi kalau nyo berilmu Pak ya, mempelajari ilmu agama, mempelajari dalil-dalilnya, bisa menyampaikan, berdakwah dengan lisan, mengajarkan kebaikan, semua kita berdakwah kepada Allah SWT tentu dengan ya kapasitas keilmuan kita, tentu dengan keadaan kita masing-masing. Orang yang menguasai IT, memiliki ilmu tentang teknologi, berdakwah dengan teknologi, men-share kajian-kajian yang mensupport dakwah Ahlussunnah, men-share ustaz-ustaz yang kompeten di bidangnya. Mudah-mudahan dia mendapatkan ya pahala ketika ada orang yang mendapatkan hidayah sebab sharean yang dia share di media sosial tersebut. Ustadz yang menyampaikan dapat pahala, dia yang ikut andil meng-share kajian ustadz juga dapat pahala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu as-sabru alaih, sabar. Karena sudah menjadi sunnatullah, Pak. Sudah menjadi sebuah keniscayaan. Orang yang berdakwah pasti diuji oleh Allah. Diuji ya dengan apa Pak? Dengan keluarga biasanya. Lasasi lo baca gue ya. Lo janggu lo ya. Alasan yang lo pakai neng seperti itu. Diuji dengan keluarganya Pak, dicemooh terkadang. Sabar Pak ya, itu makanya perlu kita sabar. Ya kalau Nabi tidak sabar Pak, sampai Islam kepada Bapak. Kalau baper Nabi kan, ya dicemooh tapi ya. Nabi dikecen gilo Pak, dikecen tukang syair Nabi. Ya, luar biasa Pak. Bahkan Nabi ditalo juga tuh. Kalau bahasa kampung ditalo ya. Ya dibayar juga tuh oleh orang Taif. Nabi bisa sabar, tidak berhenti Nabi untuk menyuarakan kebenaran. Tidak berhenti Nabi. Jadi kalau awak dicemooh orang, jangan lupa malah awak cukurnya gue ya. Cuma orang tari namun amuk panjangnya seserah kan. Amuk besa meter panjangnya. Itu aja lah itu. Kalau tata Julai kalau ya. Jangan sampai kita kendor gitu Pak ya. Iya. Tidak berani lagi menyampaikan tentang kesyirikan ya. Di take down lah itu semacam ya. Ini sudah sunatullah memang seperti itu Pak. Ya, bahkan kalau kita dengar cerita-cerita orang tua kita dulu dalam sunnah ini, Ustaz Yazid berapa kali mau dibunuh, nggak hanya dicaci, mau dibunuh Pak. Dikepung rumah beliau, dibakar rumah beliau, dilempar ya. Inilah sunnatullah itu seperti itu. Ya, sabar ya, penting sabar. Jangan membuat kita surah itu malah saya mendakwakan sunnah oleh payah mana ya. Cai orang Thailand tuh lah ya. Lama apa ya. Cari aman ya. Ini Pak, ini arti luntur ya, kekokohan kita, keistimewaan kita dalam, maka perlunya sabar Pak. Sabar mendengar ocehan orang, sabar mengenai gunjingan orang, sabar Bapak. Ya kan? Alun manga-manga ujian yang Allah sudah timpakan kepada orang-orang sebelum. Para nabi itu orang yang paling besar ujiannya. Bahkan Nabi pernah dibunuh oleh kaumnya. Dibunuh luar biasa. Namun mereka tetap kokoh di atas akidah, tetap kokoh mendakwahkan agama yang benar. Mudah-mudahan awak yang ada di istiqomah diberikan oleh Allah keistiqomahan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinik. Allahumma amin. Jadi sebelum ambo tutui kenalah jam 9 lewat, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau seandainya ambo ada ilmunya, insyaallah bagi di majelis kita malam hari ini. Untuk itu kami persilakan.
Bismillah. Ya Ustadz, bagaimana seseorang yang bermaksiat di saat sendiri dan beribadah tatkala dilihat orang lain, apakah ini termasuk syirik kepada Allah? 2. Apa persiapan seorang dalam menuntut ilmu agama ya Ustaz? 3. Apakah diam orang yang berilmu berbeda dengan diam orang yang tidak berilmu ya Ustaz? Ya, ini Masya Allah ya pertanyaan ini Pak ya. Ya, yang pertama, orang yang ketika sendiri dia bermaksiat dan ketika di tengah-tengah temannya, berada bersama temannya, dia ya rajin beribadah. Ini dilihat kondisi orangnya dulu. Kalau orangnya itu ketika sendiri dia bermaksiat dan dia senang dengan maksiat itu Pak, memang dia senang dengan maksiat itu, dan ketika bersama teman alim, ini jatuh ke dalam perbuatan kemunafikan. Beda dengan orang yang berbuat maksiat, namun setelah maksiat itu dia menyesal betul ya. Dia tergoda oleh syaitan gitu ya. Nah, dan setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi seperti ini tidak bisa kita katakan munafik, namun dia orang yang lemah keimanannya ketika itu. Karena iman itu Pak ya, yazidu yanqus, bertambah dan berkurang. Enggak ada manusia yang maksum gitu. Namun dia tidak menjadikan ini sebuah kebiasaan karena sangat besar ancamannya ya dalam agama kita. Sebagaimana hadis dari Thauban ya, hadis sahih. Ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan inna la'lamanna aqwaman la'lamanna aqwaman. Ada di situ nun taukid ya. La'lamanna ya, aku sungguh mengetahui kata Nabi. Ini a'lamu asal kata apa ya? Pertama dengan nun taukid. Ada pula lam taukid. La'lamanna aqwaman. Sungguh kata Nabi, saya mengetahui sekelompok kaum. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin. Mereka datang di hari kiamat membawa kebaikan. Disebutkan di dalam hadis itu kebaikannya sangat banyak sekali, seperti gunung, seperti perumpamaan gunung yang besar gitu Pak ya, gunung yang berwarna putih besar gitu ya. Akan tetapi faja'alahallahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang banyak itu haba'an mansura ya, seperti debu yang tidak berarti, yang diterbangkan oleh angin, yang tidak ada artinya, nggak ada nilai ibadahnya yang banyak itu. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat bertanya, mana hum ya Rasulullah, siapa yang kau maksud ini? Sifat lana ya, tunjukkan sifatnya seperti apa, seperti apa. Maka Nabi mengatakan mereka itu berasal dari kaum kalian, dari umat Islam gitu ya kan, min jildatikum, berasal dari kelompok kalian, dari kulitnya maksudnya, kelompok kalian gitu ya, dan berbicara dengan pembicaraan kalian gitu. Walakinnahum qaumun, akan tetapi mereka adalah kaum idza khalau bi maharimillah intahaquha. Namun kelemahannya kaum yang itu apabila mereka sendiri-sendiri, enggak ada orang lihat, mereka jatuh ke dalam apa yang Allah haramkan. Jadi ketika tidak ada orang yang bermaksiat ya, senang jadi maksiat itu jadi hobinya. Beda halnya nanti dengan orang yang setelah maksiat itu menyesalnya, ya astagfirullahaladzim ya. Orang yang seperti itu selama dia memohon ampun kepada Allah akan mengampuninya, sampai dia bosan minta ampun ya. Aneh Pak ya, tetap Allah. Tapi kalau orang yang disebut dalam hadis ini adalah orang yang memang betul-betulnya tabiatnya seperti itu Pak ya kan, lah menjadi tidak merasa berdosa jadi gitu. Tidak ada orang ya bermaksiatnya, banyak maksiatnya lah, mancilok lah, tidak ada orang gitu kan. Oh, nampak orang mau dialim mana ya, Masya Allah soleh mana ya. Di belakang orang mancilok dan tidak menyesal dengan apa yang dilakukan. Nah, itu termasuk dalam hadis ini. Kebaikannya akan Allah hapus nanti kelak di akhirat. Dan ini termasuk sifat orang munafik ya, orang yang menyembunyikan ya kedurhakaan dan menampakkan kesolehan. Nauzubillahi min zalik. Ini termasuk sifat orang munafik ya. Apa persiapan seorang dalam menuntut ilmu agama? Yang pertama niat dulu Pak ya. Niatnya ikhlas.
Dia tidak mengharapkan pujian dari manusia dan dia tidak mengharapkan imbalan dunia. Kamu kalau dikasih alhamdulillah baik. Kalau tidak diagi benar dunia tidak mau upenya Pak. Malah yang mau upai pengajian di sini nih. Ya kan? Ya di masa haji itu amplopnya kadang aja kan. Ya kan? Kalau masa haji itu jauh bana itu tidak ikhlas itu. Contohnya tidak ikhlas. Coba. Dia tidak mengharapkan ganjaran apa-apa dalam dakwahnya. Tapi kalau dikasih alhamdulillah, masa rezeki dia terlalu baik sombong lah kan gitu. Kalau ya, ini bahaya Pak. Sekarang kalau tadi Pak ada ustaznya pakai tarif itu luar biasa. Ini fakta Pak. Ya. Ada manajernya Pak, dan manajer itu mentarifkan gitu. Kalau mau undang ustaz kami ya 5 juta minimal ya. Kena tuh dan salah ya, yang mau undang yang lain banyak aja, cari yang lain. Nah, ini bahaya sudah dikomersilkan Ustaz. Ini nauzubillah Pak. Ya, Nabi saja Pak. Nabi yang mendatangi Pak. Kalau Nabi berdakwah Pak, muharram kepiti dari orang kafir Quraisy itu tidak berkembang selama sampai kini Pak. Iya kan? Nabi tidak marah, bahkan Nabi mengorbankan harta untuk dakwah. Istri Nabi yang pertama, Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang kaya ya kan di masyarakatnya. Waktu itu seorang saudagar perempuan kaya raya. Ketika menikah dengan Nabi digunakan hartanya untuk berdakwah. Bahkan Nabi hartanya itu Pak habis gitu Pak. Bahkan dengan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika ya, Aisyah bertanya, Nabi bertanya kepada Aisyah, adakah sesuatu yang akan dia dimakan? Tidak ada kata Aisyah. Izan asum, kalau itu tidak ada, ampuh puasa. Nah itu Pak, ya kan? Sampai tidak ada kali masak di dapur, ya kan Aisyah radhiyallahu anha, puasa Nabi. Habis syaratnya untuk apa Pak? Tidak untuk poya-poya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda untuk ajang bisnis dakwah menyampaikan agama Allah. Dan dakwahku di masa Pak, dakwah dengan langsung di orang, dakwah melalui mimbar, dakwah di pasar-pasar, di manapun sesuai dengan kemampuan awak gitu. Nah, jadi Pak, persiapannya keikhlasan. Ya. Keikhlasan. Kemudian apa? Yang kedua al-kifayah, ini disebutkan si'atul yad ya. Al-kifayah itu artinya dia memiliki modal, kecukupan. Tangan yang luas itu maksudnya ada modalnya. Dia harus beli kitab, kan butuh dana. Kalau nggak ada modal, itulah kewajiban kaum muslimin membantunya Pak. Ini orang sedang fisabilillah nih, para penuntut ilmu nih Pak. Jadi orang kaya dan termasuk asnaf yang 8. Lihat atau 60 itu termasuk orang yang berhak menerima zakat itu siapa? Fisabilillah. Orang yang sedang berjuang yang termasuk ini fisabilillah, ini mujahid juga. Hadis selawat baca oleh Pak. Orang untuk ilmu itu kalau mujahid seperti orang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau tidak ada modal, tidak ada pakai piang Pak, yang kayu kaum muslimin yang berduit, yang beruang, yang berpiti membiayainya Pak. Itu. Jadi modalnya ikhlas pertama. Kemudian yang kedua modalnya adalah dia punya modal beli kitab beko ya. Modal untuk masuk pesantren kan butuh kasur untuk tidur kan. Butuh modal gitu Pak. Ya. Kemudian juga dia butuh kesabaran dalam bentuk ilmu. Jangan sebulan di pondok pesantren tak tahu mau apa sih aja. Amat di rumah main game aja kan lama aja. Ini tidak bisa orang untuk ilmu itu butuh kesabaran, sabar dalam bentuk ilmu, sabar dalam menghadapi kriteria ustadznya, karakter ustadznya. Ustadznya terkadang ada yang pemberang, sabar Pak. Ya kan? Ulama dahulu seperti itu Pak ya. Ya kan bahkan ada yang pemarah gitu ya. Kadang ada yang keras cara penyampaiannya, kan macam-macam karakter orang guru itu Pak. Sabar Pak. Jangan sampai berang sama guru Pak. Maka tidak akan sukses dia belajar. Malah malai di meraja sama ustaz ya. Pemberang mana? Pindah pondok. Di pondok itu ada sih salah gurunya Pak. Itu tanda tidak sabar jo perangai guru gitu ya. Makanya ulama mengatakan salah satu bekal belajar itu adalah
sabar ya di dalam menghadapi ustadz ya, dalam menghadapi guru. Ini ya bekalnya, ini banyak bekalnya lain, mungkin ini yang intinya ya Pak ya. Keikhlasan ya, kemudian dia butuh biaya gitu, kemudian sabar gitu. Sabar dalam belajar itu ya, belajar itu sabar gitu. Karena dalam belajar itu tidak mudah nanti. Perlu menghafal ya kan, perlu mencatat itu kan harus sabar orang yang bisa menghafal. Orang sabar tidak bisa ada ya. Ya kan, apalagi yang IQ-nya agak lambe sekete gitu Pak ya. Kalau mau apa cik ayah anak musari dengan nama lain ini tidak sabar ya Pak ya. Nah ini butuh apa Pak? Kesabaran dalam menuntut ilmu agama itu. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah diam orang yang berilmu berbeda dengan diam orang yang tidak? Ya, jelas berbeda. Orang berilmu itu diam ada hikmahnya, Pak. Ada maslahatnya gitu. Ada tujuan kebaikan yang dia capai gitu. Ya, tapi kalau orang yang tidak berilmu tentu diamnya tidak ada alasan ya Pak ya. Orangnya gitu. Ya kan? Kalau orang kegalalannya, kalau orang mengalahnya gitu. Ya ikutan aja ya Pak ya. Tapi kalau orang berilmu ketika berbicara ada maslahat yang akan dicapai, ada kebaikannya gitu. Ketika dia diam ada pula kemaslahatannya gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana mendakwakan teman kita yang beliau mengaku berilmu tapi masih berhubungan dengan wanita, malah sampai memanfaatkan harta wanita tersebut? Jadi ya teman seperti ini pertama didoakan Pak ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih ini Pak ya, ad-du'a usilahul mu'min. Dan termasuk doa yang mustajab adalah mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Ini sebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, jadi kita doakan Pak, ya Allah berikanlah hidayah sama temanku ini, ya Allah hidayah taufik. Dia sudah paham itu hukumnya haram, kok dia lakukan terus. Ya, mudah-mudahan Allah ya memberinya hidayah taufik. Dan setelah itu kita ingatkan dia, nasihati dia dengan cara yang baik. Karena agama kita adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Kemudian Allah suruh kita saling menasihati Pak ya, dalam kebaikan, dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Namun dengan cara yang baik Pak. Jangan berang-berang loh aja kan. Oh, lah pandai hukumnya ini dengan cara yang baik, dengan menyentuh Pak, bukan dengan menjatuhkan tapi menyentuh gitu ya. Nah mudah-mudahan Pak ya teman kita itu tersadarkan ya, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah itu Pak ya, jangan bosan ya menyampaikannya, tentu dengan bagus. Karena terkadang Pak cara penyampaian kita yang salah, terkadang tujuannya bagus, ingin menasihati. Tapi dalam ungkapan bahasa yang dipilih itu Pak menjatuhkan, menghinakan gitu kan. Bukannya orang tidak mau menerima kebenaran sampai, tapi caranya itu kan gitu. Ya, sedangkan dengan Firaun saja wa kullahuma qawlan layyinan. Ya kan, sampaikanlah kepada Firaun itu dengan kata yang baik. Ini kawan-kawan mungkin Firaun kan. Orang Islam kan masih sholatnya kan, ya, tentu dengan cara yang lebih baik lagi. Tidak dengan dibaga-baga ya Pak ya. Karena awak dibagan tidak senang juga dengan ya, tentu dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah kan gitu. Serulah, ajak mereka ke agama Tuhanmu, beri nasihat mereka gitu kan. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah sesuai pada tampaknya gitu. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran-pelajaran yang menyentuh yang baik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan teman kita ini diberi hidayah oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bagaimana kalau bersedekah dengan niat ingin kurus atau diet Ustaz ya. Niat ini muncul ketika mendengar cerita kisah Utsman bin Affan bersedekah dengan hartanya, lalu dia jarang makan dan tidak banyak makan dan badannya kurus dan bagus. Yang pertama, sedekah itu kan Pak ibadah. Ibadah itu syarat yang pertama ikhlas karena Allah, bukan karena kurus ya. Karena Allah. Nanti mungkin ada manfaatnya. Manfaat secara duniawinya apa? Ya kurus, diet, sehat, ya kan? Puasa seperti itu juga. Puasa itu niatnya harus karena Allah. Karena puasa itu perintah Allah. Gitu. Itu niat pertama untuk mendapatkan pahala.
Nah, dan puasa itu kan ada manfaat dari segi kesehatan. Bukan niatnya untuk kesehatan itu, ini salah. Karena banyak juga orang sekarang bersedekah, kan bersedekah ini akan dibalas oleh Allah 2 kali lipat. Jadi niatnya untuk dapat balasan dunia itu, Pak. Ini nggak benar ya. Ini namanya beramal amalan akhirat untuk tujuan duniawi. Ini nggak benar. Jadi apa? Niat kita tetap karena Allah mendapatkan kebahagiaan di akhirat, mendapatkan surga, itu niatnya yang pertama. Nanti ada khasiat ibadah itu udah, ya bukan itu tujuan kita untuk mendapatkan khasiat itu, Pak. Namun kalau datang khasiat itu, alhamdulillah. Karena setiap kebaikan yang Allah perintahkan pasti ada kebaikannya, Pak. Pasti ada hikmahnya, baik itu kebaikan di akhirat, bahkan kebaikan dunia pun akan Allah berikan. Ini, Pak. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi jangan diniatkan untuk kudus ya. Sedekah karena Allah. Sedekah untuk supaya terbebas dari siksa api neraka. Karena Allah mengatakan, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, fattaqun nar. Takulah kalian dari siksa api neraka itu. Walau bisyiqqatin min tamrin, walaupun engkau bersedekah dengan sebelah buah kurma. Artinya apa? Sedekah itu bisa menghalangi dan menjadi tameng bagi seorang untuk terbebas dari siksa api neraka, dengan catatan dia ikhlas ya, bukan untuk dipuji ya, bukan bersedekah untuk apa, Pak, ya, untuk hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mesti niat kita yang pertama adalah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, lillah gitu kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi lillah gitu. Untuk Allah, niatnya karena Allah. Itu niat yang pertama kali dalam setiap apapun ibadahnya, Pak. Apapun ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara mendapatkan keberkahan ilmu? Yang pertama, niatnya ikhlas dalam bentuk ilmu, ya. Kedua, amalkan ilmu tersebut. Itu. Insyaallah berkah. Dan kalau bisa disampaikan ilmu tersebut. Insyaallah kalau itu kita lakukan, insyaallah ilmu yang kita pelajari berkah. Namun kalau kita belajar ilmu untuk berbangga-bangga supaya dibilang orang yang hebat, menghafal supaya dibilang hafiz gitu ya, apalagi ikut MTQ begitu ya, banyak BPT ya, ada dia hanya tuh banyak BPT ya kan, itu jangan, Pak, tidak berkah ilmunya nanti. Jadi niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian niatkan untuk mengamalkannya, kemudian setelah itu niatkan untuk menyampaikannya dan sabar gitu. Insyaallah dengan begitu, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Satu, Ustaz, apa kiat-kiat agar kita takut untuk bermaksiat? Yang pertama, ya, ingatlah mati. Rasulullah mengatakan aksiru bizikri hadimil ladzat, ya. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaknil maut, yaitu kematian. Jadi kalau kita yakin kita akan mati, Pak, ya, maka kita akan takut berbuat maksiat. Ambo mati berkompres ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengingat siksa-siksa Allah. Atas setiap perbuatan maksiat itu akan Allah siksa, Pak. Ya, dijanjikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang enggak sholat itu maksiat. Jadi maksiat itu ada dua kategori, Pak. Meninggalkan kewajiban dan melakukan larangan, itu maksiat sebenarnya. Nanti banyak pula tingkat-tingkatannya. Ada maksiat yang besar, nomor 1 syirik yang membatalkan keislaman seorang, nauzubillah. Ya kan, nawaqidul Islam itu kan. Kemudian ada maksiat yang di bawah kesyirikan, tidak termasuk membatal keislaman. Banyak pula level-levelnya, Pak, ya. Namun setiap maksiat ini harus kita tinggalkan. Bagaimana supaya kita tinggalkan? Ya, kita berdoa, Pak, kepada Allah. Allahumma a'inni ala tarkil maksiyah. Ya Allah, bantulah aku dalam meninggalkan maksiat. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita. Itu yang pertama, jangan lupakan doa. Kemudian kita jangan mendekati sarana yang bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam maksiat. Allah mengatakan wala taqrabu zina. Allah enggak mengatakan wala tazni, jangan berzina kamu, enggak. Tapi Allah mengatakan wala taqrabu zina. Artinya jangan dekati sarananya yang pertama. Ya. Artinya apa? Ini enggak hanya zina, ya. Ini masuk pada semua jenis kemaksiatan. Jangan dekati sarananya. Kita katanya enggak mau zina, tapi sering ngechat perempuan gitu.
Ya jangan chat-chatan dulu, putuskan hubungan dengan wanita yang bukan mahram. Insya Allah terbebas dari maksiat itu. Ya kan? Nah, seperti itu Pak ya. Jadi hindari sarana-sarana sebab-sebab yang bisa menjatuhkan ke dalam maksiat. Dan kita lebih tahu Pak, seseorang itu ada memang sesuatu hal yang dia mudah terjatuh maksiat di dalamnya. Misalkan orang-orangnya hobi ngomong Pak ya. Nah, biasanya dia ya dikit-dikit terkadang ada yang bohongnya gitu kan. Ini kan dia harus rem itu. Nah, dia harus mengontrol omongannya karena dia sering tergelincir dari segi omongan. Kadang-kadang menggibahi orang karena hobi ngomong gitu ya. Hobi apa? Mengecek. Hobi baca cerita. Terkadang cerita itu yang sampein enggak waktu ya. Fitnah atau gibah gitu kan. Nah, itu dikontrol. Berarti dia orang yang mudah terjatuh dalam dosa lisan. Kemudian ada pula orang yang mudah terjatuh dengan dosa mata. Jangan cuk main ke pantai gitu Pak ya. Iya. Karena payahnya nahan ya kan. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita lebih tahu ya, kita itu kelemahannya di mana gitu. Jadi kalau awak tahu kelemahan awak di mana Pak, itu yang awak wanti-wanti Pak. Ya. Kelemahannya enggak bisa bawa puasa kan payah pada nahan makanannya. Kalau mencari makanannya Pak ya kan. Sedang puasa pun dibatalkan puasa Pak. Ini harus berarti jangan acuk mencari di internet gambar makanan atau acuk mencari YouTube mukbang gitu ya. Mana ya belum puasa lo tuh pas siang hari lo tuh kan wak pahan awak payah menahan selera kan akhirnya batal kan. Itu dihindari ya sebab-sebab yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan orang soleh. Jangan berteman dengan teman yang bisa membuat kita jatuh ke dalam kemaksiatan gitu. Almaru ala dini khalili, orang itu berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum liman yukhalil, maka hendaknya kalian memperhatikan temannya siapa gitu. Berteman dengan siapa. Pilih teman-teman yang bisa mengingatkan. Ketika nengok cewek ada teman yang soleh, haram itu. Alhamdulillah ada teman gitu. Tundukkan pandanganmu gitu kan. Nah, jangan lupa kawan yang anda baat tuh ya, lancak tuh ya. Rasaki itu kan. Pilih teman yang soleh itu Pak. Itu intinya Pak ya. Wallahu alam bishawab. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan tanda-tanda kemunafikan pada diri kita? Jadi bertobat Pak. Ya. Kalau seandainya ada tanda-tanda itu, ya kita bertobat ya, dan kita penuhi syarat-syarat tobat nasuha. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Kemudian ada azam, tekad untuk tidak lagi mengulanginya. Ya Pak ya. Kemudian kalau berhubungan dengan hak manusia, dikembalikan. Kalau berhubungan dengan haknya Allah, ya hanya dengan penyesalan, ya kan. Kemudian tekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menghindari sebab-sebab yang bisa mengulang, yang bisa seorang jatuh kepada maksiat yang sama. Ya, orang yang cerdas itu tidak akan masuk ke dalam lubang dua kali Pak ya. Ya. Jadi kalau dia tahu sebab ambu maksiat koma ya, dia pikir kamu nyarnungi Pak. Ambu dan itu lah ya. Jadi dia lebih tahu tentang keadaan dirinya. Kalau misalkan orang yang suka melalaikan waktu, jangan acuk main game ya. Ya kan, main game jangan lalai waktu, kadang sholat lah. Ya kan, lalu ujung-ujung kan, alah di rumah lah tetangguang kan, wah kemana-mana mbak kan. Ada itu gitu Pak, banyak anak di kota seperti itu ya. Kadang tak sholat karena main game. Na'udzubillahi min zalik ya. Kalau ibu-ibu ya kadang tak ambil sholat dan terpilih ini ya Pak ya. Ada juga kejadian itu ya. Nah, kalau Wak tahu kelemahan Wak seperti itu, ya jangan sampai terulang lagi, terjatuh ke dalam lubang maksiat yang sama. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang itu tahu tentang keadaan dirinya gitu, kelemahan dirinya. Maka supaya kita tidak terjatuh lagi ke dalam kemunafikan itu, ke dalam dosa itu, ya kita harus mawas diri Pak. Yes, dan kita harus berusaha sekuat mungkin untuk bertekad tidak mengulanginya lagi dengan berusaha menjalankan sebab-sebab sehingga mendatangkan kepada kita kebaikan dan bisa menjauhkan diri kita dari dosa yang pernah kita lakukan atau dari kemunafikan yang kita lihat ada pada diri kita seperti itu. Dan jangan kita lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat munafik ya.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan terjaga dari apa yang Allah haramkan dan dari perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semua yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang khilaf, keliru, lupa, ini dari saya pribadi dan dari kelemahan saya. Bila itu wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.